kita diberikan keselamatan dan diberikan kesehatan untuk bersyukur dan memuliakan Tuhan. Sekaligus pelantikan pengurus Dewan Pastoral Paroki dan Dewan Keuangan Paroki Santo Yosef Majasa, serta pemberkatan Wisma Santo Yosef dan Kapel Adorasi. Selamat pagi, berkah dalam. Bapak Uskup yang terkasih, kami mohon Bapak Uskup berkenan melalui anggota DPP dan DKPP ini sekaligus memberkati Wisma Santo Yosef dan Kapel Adorasi, serta Bapak Uskup berkenan memimpin perayaan Ekaristi pada hari yang bahagia ini. Intensi bisa juga untuk yang sudah disampaikan dari masyarakat Indonesia. Semoga selalu sehat dan panjang umur. Saudara sekalian, marilah kita menyadari kecuali dan kelemahan kita sebagai orang yang berdosa, sambil memohon agar Dia yang Maha Rahim membersihkan hati kita dari segala dosa. Marilah kita memohon ampun kepada-Nya. Saya mengaku kepada Yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa.
Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan para kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya doakan saya pada Tuhan kita. Semoga Yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. secara mengagumkan. Kami mohon berilah agar umat Kristiani dengan cinta bakti yang penuh semangat dan iman yang hidup bergegas menyongsong hari-hari raya yang akan datang. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra Tuhan kami, bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab pertama Samuel. Setelah Raja Saul ditolak, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Setelah Samuel sampai ke rumah Isai, masuklah anak-anak Isai. Ketika melihat Elia, Samuel berpikir, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdirilah dia yang mau diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah terpancang pada paras atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolak dia. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, mereka ini semuanya tidak
tidak dipilih Tuhan. Lalu ia berkata kepada Isai, "Inilah semua putramu?" Jawab Isai, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi ia sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Maka disuruhnyalah menjemput dia. Kemudian masuklah anak itu, namanya Daud. Kulitnya kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman kepada Samuel, "Bangkitlah dan urapilah dia, sebab inilah dia." Maka Samuel mengambil tabung tanduknya yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan
kepada jemaat di Efesus, "Saudara-saudara, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya membuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebut saja apa yang mereka buat di tempat-tempat yang tersembunyi sudah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi tampak, sebab semua yang tampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, maka Kristus akan bercahaya atas kamu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sekali peristiwa ketika Yesus sedang berjalan lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Yesus meludah ke tanah dan membuat lumpur dengan ludah itu, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Orang itu pun pergi membasuh dirinya, lalu kembali dan dapat melihat lagi. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu duduk dan mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi dia serupa dengan orang itu." Ia sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Mereka kemudian membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi.
Adapun hari waktu Yesus mengambil tanah dan membelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi bertanya kepadanya, bagaimana matanya dapat melihat? Jawabnya, ia mengoleskan lumpur pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat. Kata sebagian orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Tetapi yang lain berkata, bagaimana seorang berdosa dapat membuat tanda mujizat yang demikian? Lalu timbullah pertentangan di antara mereka. Kata mereka lagi kepada orang yang tadinya buta itu, dan engkau, karena dia telah memelihara matamu, apa katamu tentang dia? Jawabnya, dia seorang nabi. Tetapi orang-orang Farisi menegur dia, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajarkan. Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa orang itu telah diusir oleh orang-orang Farisi. Lalu Yesus bertemu dengan orang itu dan berkata, percayakah engkau kepada Putra Manusia? Jawabnya, siapakah dia, Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia yang sedang berbicara dengan engkau, dialah itu. Kata orang itu, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembah Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi berkah dalam. Pada saat ini kita sebetulnya merenungkan pada diri kita masing-masing, mensoalkan tentang berkat Tuhan yang melimpah kepada diri kita. Kita hanya bisa buat untuk berbicara, saya ini orang yang buta, atau orang Farisi. Kita tidak boleh menentukan orang lain, kita yang menghakimi. Tapi kita sekarang merenungkan diri kita masing-masing. Kalau saya tadi dengar bacaan pertama tentang Raja Daud, itu saya banget gitu. Kenapa saya banget? Kulitnya kemerah-merahan. Kalau saya bukan hitam-hitaman, tapi hanya ketinggi-tinggian jubah saya, lalu tegas, lalu berani, lalu yang disebut juga dengan wajahnya elok dan sebagainya. Jadi Daud itu saya banget gitu. Tidak begitu jelas jauh, tapi saya hanya pengen berbicara apakah saya ini orang buta atau orang Farisi. Sekarang saya ingin sampaikan, kita semua sudah mendapat, kalau kita renungkan dengan sungguh, berkat yang betul-betul besar, agung, melimpah, yaitu satu kelahiran kita masing-masing. Ada banyak orang yang tidak dilahirkan? Ya, kita tidak tahu, tetapi kita diberi kesempatan dilahirkan. Jadi berkat rahmat terbesar dalam hidup ini, kita diberi kelahiran diri kita masing-masing. Apakah kita sudah mendapat? Sudah mendapat. Jadi kita bersyukur ini karena apa? Disiapkan untuk hidup, nanti disiapkan untuk mati, disiapkan untuk hidup di surga bersama Allah. Kalau tidak hidup, kalau tidak lahir, kita tidak akan pernah punya kesempatan untuk hidup kekal bersama Allah. Itu pegang betul. Jadi soal kematian aku gak usah takut, karena kita memang disiapkan juga semuanya untuk kesana. Tapi paling tidak, kelahiran ini adalah rahmat atau berkat terbesar, agung dan melimpah. Lalu ada rahmat termulia, terindah, yang sangat membahagiakan dan istimewa. Rahmat apa itu? Yaitu kelahiran Yesus Kristus.
Jadi kalau kita sudah mengenal dan sudah dibaptis, apalagi bisa melakukan dari Injil itu dan setia sampai akhir, kita juga mendapatkan yang disebut kedua ini. Kelahiran Kristus kita dapat tanggapi. Jadi kita sebenarnya sudah dua. Berkat rahmat melimpah. Butuh apa lagi? Hidup itu untuk situ. Butuh apa lagi? Cari apa lagi? Berkat istimewa, berkat terbesar dan agung, termulia, terindah kita sudah punya. Karena kita sudah betul-betul mengenal Kristus dan dibaptis. Lalu kelahiran kita pun adalah berkat rahmat teragung. Kalau para rasul, permintaan di dunia ini cuma dua. Yang luar biasa para rasul, karena keimanannya tadinya juga orang penakut, tadinya juga orang yang beriman, tadinya juga mungkin orang-orang yang tidak baik dan seterusnya. Tetapi para rasul luar biasa ketika bersama Kristus akhirnya menjadi berani, akhirnya menjadi. Hanya dua permintaan para rasul. Kita juga kalau bisa hidup ini hanya minta dua hal. Tidak usah yang lain-lain. Nanti kita akan berjalan dengan sendirinya, akan diterima dengan sendirinya. Satu, minta tambahkanlah imanku. Yang kita sudah dibaptis ini, tambahkan imanku, lebih dekat dengan Kristus dan lebih mengenal. Itu satu. Lalu sekali lagi, mintalah Roh Kudus bekerja dalam hidupku. Putuslah Roh Kudus. Hanya itu para rasul minta. Dan jadilah sempurna, jadilah yang disebut dengan sampai kepada kemuliaan Bapa. Sekarang kita juga harus merenungkan itu. Lalu kalau sekarang kita sedang merenungkan tentang bacaan-bacaan tadi, siapakah kita? Kita seharusnya orang buta itu sangat bahagia sekali. Jangan sampai yang orang Farisi menghalang-halangi orang untuk dekat dengan Tuhan. Ada 3 berkat dalam bacaan hari ini. Yang pertama itu fisik. Berkat fisik. Berkat atau disebut juga dengan tubuh dan wajah, atau berkat yang disebut dengan yang di luar kita, kekayaan, atau disebut juga dengan kepintaran. Di luar yang lahir-lahir itu juga berkat, tetapi maaf, berkatnya ringan. Orang buta ini kenapa jadi ringan berkatnya? Oh, kalau orang yang buta itu tidak, kan di garis bawah ditulis sejak lahir. Orang sejak lahir itu tidak pernah tahu. Kalau sudah lahir dia tahu itu gelap atau terang dan tidak tahu. Lalu terus diberkati, lalu juga menjadi melek. Sebenarnya yang paling berbahagia adalah ketika orang sudah melek, lalu buta, lalu disembuhkan, itu sangat bahagia sekali. Tapi dia sudah bahagia sekali karena tadinya tidak melihat yang namanya warna-warni, yang dilihatnya hanya hitam putih. Bahkan putih tidak, hanya hitam. Sekarang bisa mewarna-warni, luar biasa berkat itu melimpah. Kita apakah juga mendapatkan itu? Bukan soal butanya, tetapi yang tadi ada wajah, ada tubuh yang kita syukuri, kita kaya, diberi lebih dari yang lain, kita pintar lebih dari yang lain, atau yang di luar-luar itu semuanya kita juga didapat. Apakah kita juga sudah merasakan berkat rahmat itu di bacaan pertama? Sebenarnya masuk ke dalam Injil. Lalu berkat yang kedua, yaitu batin dan fisik. Bersatu kedua-duanya, lebih masuk ke dalam psikis. Banyak orang yang diberi suatu keterampilan, talenta. Ada yang berbeda satu dengan yang lain. Ini sudah mendalam lagi. Setiap manusia unik. Jadi jangan pernah iri kepada orang lain. Ini adalah kebodohan. Ini adalah tanda tidak mampu. Justru kita memiliki lebih. Ini talenta yang kedua lebih mendalam. Coba syukuri berkat Tuhan, rahmat Tuhan. Dan kita sebenarnya berbeda dengan yang lain itu sangat luar biasa. Itu salah satu kebaikan. Ada banyak orang yang mungkin belum tentu bisa baik, tapi kita sudah bisa berbuat baik, kita sudah bisa berbagi, kita sudah bisa memberi dan sebagainya. Maka saya kemarin sampaikan untuk mencari manusia-manusia yang bukan hanya perpuluhan, cari di Katolik luar biasa, bukan perpuluhan, bisa jadi per 60-an, bisa jadi per 80-an. Orang kalau berbagi itu lokal, itu kalau cari di Katolik gampang sekali.
Di tempat lain sudah dibatasi perpuluhan, sudah cukup. Tapi cari dikatakan luar biasa, memang. Tapi ada banyak juga yang perpuluhan juga tidak, apalagi per-peran itu tadi. Tapi kita orang-orang yang merasa jadi sudah bantu ini, kok kayaknya gak ada habis-habisnya, malah bertambah. Itu disyukuri. Itu berkat yang sudah lebih mendalam, batin dan psikis. Orang lain bisa mendoakan orang lain, ini termasuk. Bukan hanya diri sendiri, orang lain bisa menasihati orang lain. Coba disyukuri di dalam diri kita ini. Kita tuh bukan hanya dibutakan atau dimelekkan matanya, tapi lebih kepada itu. Nanti juga orang buta itu akan lebih lagi. Lalu orang bisa melayani. Nah, sekarang termasuk yang mau siap untuk aktif di gereja dengan kekuatannya, dengan talentanya, dengan kehebatan dan kepunyaan masing-masing, mau berbagi tenaga, pikiran, hati, pelayanan, terlebih lagi juga harta benda dan sebagainya. Ada orang punya masing-masing. Dan ini luar biasa. Ini sudah mendapatkan sebetulnya berkat yang tadi, apalagi yang dua dari Allah Halim. Sekarang batin dan fisik atau psikis. Karakter pribadi yang bagus. Kita tidak terima begitu saja. Itu berasal dari Allah, dari orang tua kita. Itu dari Allah. Orang yang suka menyenangkan orang lain, kalau ketemu orang lain itu menyenangkan, tidak jadi musuhan. Ketemu menakutkan, ketemu dan sebagainya. Kalau bisa menghindar, nah itu hati-hati. Jadi kalau pengen ketemu karena apa? Dia baik, bisa nasihati, wajahnya juga selalu ceria dan tersenyum. Itu sekali lagi berkat yang kita harus juga dapat, dan kita dapat sungguh. Kita orang-orang buta yang sebetulnya lebih berkembang lagi yang kedua itu. Dan termasuk banyak orang yang sudah bisa berpuasa tanpa diketahui orang lain. Sekarang saat ini itu juga berkat. Sekali lagi bukan kekuatan kita, kehebatan kita. Orang-orang saat ini sedang berpuasa, berpantang dengan betul, tidak main-main, dan walaupun tidak diketahui orang berpuasa. Dan orang yang berderma, dan orang yang membangun talenta itu. Saya masuk ke sini sebetulnya seperti kalau saya melihat kaget sekali di Chengdu, di Cina. Dulu itu kampung, dalam waktu sedikit, berapa tahun, sekarang jadi kota besar dan luar biasa, hampir sama dengan daerah-daerah Cina yang lainnya, kota-kota besar. Gedung-gedung tinggi ada, bandara yang luar biasa besar. Saya juga seperti lihat tidak sedikit. Tapi saya yakin ini bukan hanya karena Romo Parmanto. Ada banyak orang baik di sini yang sungguh mengubah segala-galanya, termasuk pastoran ini, termasuk gereja ini, termasuk lingkungan di sini yang luar biasa. Sekali lagi bukan soal megahnya dan sebagainya, tapi kadang-kadang bersihnya menjadi tempat yang bagus juga. Itu adalah juga sekali lagi berkat fisik maupun batin. Lalu yang ketiga adalah iman hidup kepada Kristus yang kita sudah dapatkan. Ini yang nantinya sekali lagi dengan ketaatan itu mendapatkan selamat dan surga karena kita sudah dibaptis. Ini yang lebihnya, yang sekali lagi gratis dari Tuhan. Tidak harus membutuhkan apapun, hanya butuh ketika kita siap untuk dibaptis dan setia sampai akhir, kita akan mendapatkan segalanya itu. Jangan sampai sangat murah iman kita dijual dengan sampah, rongsokan, barang-barang tidak berguna, dan sangat sementara. Kita tidak pernah tahu. Meninggalkan baru sebentar, tahu mati. Meninggalkan baru sebentar, tahu menderita. Meninggalkan baru sebentar, ternyata ditinggal. Ini tidak bisa ditukar dengan apapun, dan ini sangat berharga karena berkata maklifat tidak dimiliki oleh semua orang yang kita sudah dapat tadi. Terbesar, agung, termulia, indah, dan istimewa, yaitu kenal dengan Kristus lahirnya, dan juga kita adalah dapat kelahiran. Ada banyak orang dapat kelahiran tetapi tidak mengenal Kristus, bahkan anti Kristus, bahkan menolak. Kita berbahagia sekali para bapak ibu saudara-saudara yang kasih. Dalam Injil kelihatan sekali 3 berkat rahmat itu. Pertama, buta sejak lahir disembuhkan. Ini tadi saya sampaikan.
itu sebetulnya ringan, fisik. Tapi tidak ada yang bisa berbuat seperti ini. Apalagi nanti luar biasa kita menjadi berkat yang dihidupkan dari kematian, yang diangkat ke surga dari kematian, itu besar. Dan bukan kuantitas, tapi lebih kualitas. Dan menyapa dengan baptisan itu kita disapa, berarti kita juga sekali lagi dimelekkan matanya. Dan tadi tidak mengenal Kristus, nomor satu kita seperti orang buta tadi, memang buta tidak, tapi kita langsung mengenal Kristus, dapat terang. Dan dari lahir saya mengenal Kristus karena baptisan itu. Seperti orang buta yang tidak kenal, akhirnya dia kenal. Lalu yang kedua, sesudah kita mengenal Kristus, sudah orang buta ini dimelekkan. Dia menjadi berani dan melawan orang-orang Farisi, melawan kejahatan. Dia menjadi saksi dan berani. Padahal orang Farisi itu ditakuti sekali. Kamu dituduh pendosa, kamu orang buta, karena kamu lahir dan sebagainya ada dosa banyak, sehingga kamu dapatnya buta. Kamu miskin. Orang Farisi akan menilai itu. Dan Kristus sekali lagi menolak itu semua. Setiap pengikut Kristus bukan yang kaya saja, bukan yang pintar saja, bukan yang berhasil saja, semuanya adalah milik Kristus. Baik itu miskin maupun apapun juga. Jadi luar biasa saja ya. Ketika dikatakan sebagai pendosa, makanya diusir. Tapi dia berani ngomong, ya tadi yang kasih lumpur atau tanah itu, lalu dia datang ke sungai untuk dibasuh, lalu dia melek, itu orang. Dan tidak diperhitungkan oleh siapapun, apalagi orang Farisi. Maka dia berani. Jadi berkat yang kedua itu lebih dalam, bukan hanya dibutakan, dia berani dan mengenal Kristus. Kita juga yang sudah dibaptis, kita berani untuk bersaksi tentang Kristus, berani hidup dengan Kristus, berani hidup sungguh bersama Kristus. Tadi mulai kita segala-galanya yang kita punya dan sebagainya. Yang kedua itu kita sekarang berani untuk melayani orang lain dengan cara kita yang kita sudah dapat dari Tuhan. Tuhan sudah lebih dulu ngasih lebihnya kepada kita. Jadi jangan nuntut lagi pada Tuhan. Kita sudah dikasih lebih dari Tuhan. Kelebihan inilah harusnya yang kita sampaikan kepada sesama. Yang ketiga ada perjumpaan dengan Tuhan. Bukan hanya berani, setia, dan imannya dipertahankan, dan langsung dia mendapatkan itu semua. Maka para Bapak Ibu sudah terkait dalam Kristus, kalau kita sudah mendapatkan yang disebut dengan karakter iman, lalu pengetahuan iman, dan dapat pengalaman iman. Nah yang ketiga ini mungkin para Bapak Ibu harus merenungkan kembali segala perbuatan baik kita, berkat kita kepada sesama dan sebagainya. Renungkan apakah itu semuanya dengan ikhlas rela dan tidak nguntik-nguntik lagi. Dan itu berasal dari Tuhan. Terlebih dahulu dia baik. Kita sekarang tidak membagikan. Apakah kita bisa sampai sana seperti orang buta ini? Dimelekkan, berani menjadi saksi, dan dia bertahan sampai terakhir. Kita lebih dari itu. Sama, sudah dibaptis, dan kita berani. Kita melakukan sesuatu, dan juga kita mempertahankan sampai akhir. Maka di sini kesempatan bagi kita semua, dengan cara kita, saya bersyukur sekali. Kalau nggak bisa berbuat baik, janganlah melarang berbuat baik. Kalau kita tidak mampu sekali lagi untuk berbuat sesuatu, janganlah melarang orang lain untuk berbuat sesuatu. Kita punya talentanya masing-masing. Ada banyak orang yang tidak dapat berkat ini dan tidak mengembangkannya dan tidak berani bahkan lari dari itu. Ada semua. Saya yakin, percaya sekali. Kita harus bangga. Kita punya cara masing-masing untuk bersaksi kepada Tuhan, kepada sesama untuk kemuliaan Tuhan. Ada yang caranya dengan murah hati, ada yang caranya dengan berbagi, ada yang caranya dengan kepintarannya untuk memintakan orang lain, ada caranya untuk melayani, ada caranya juga untuk berdoa, ada caranya untuk segala-galanya yang baik demi kemuliaan Tuhan. Kita bagikan itu kepada sesama. Itulah sampai yang disebut kita itu bukan hanya dimelekkan matanya, bukan hanya dibaptis, tapi melakukan hasil baptisan itu, melakukan ketika sudah matanya dibuka itu, lalu bertahan sampai akhir,
dan setia kepadanya, kita akan mendapatkan kesempurnaan semuanya itu bersama Allah. Surat keputusan nomor 023/107.23/033 SKDPP 2023 tentang Dewan Pastoral Paroki Santo Yosef Majasem masa bakti 2023 sampai 2026 memutuskan surat keputusan Uskup Purwokerto tentang Dewan Pastoral Paroki atau DPP Santo Yosef Majasem masa bakti 2023 sampai 2026. Pertama, mencabut surat keputusan Uskup tentang Dewan Pastoral Paroki Santo Yosef Majasem nomor 3031/SK-P/UP 2020 dan memberhentikan dengan hormat para pengurus Dewan Pastoral Paroki Santo Yosef Majasem masa bakti 2020 sampai 2023 disertai ucapan terima kasih atas dharma baktinya. Kedua, mengangkat saudara-saudari yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai pengurus Dewan Pastoral Paroki Santo Yosef Majasem masa bakti 2023 sampai 2026. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal 19 Maret 2023. Keempat, apabila ada kekeliruan dalam surat keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya. Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal 13 Maret 2023. Monsinyur Kristoforus Triharsono, Uskup Dioses Purwokerto. Ketua Umum Romo Eutasius Suparmanto MSc, ex officio Pastor Paroki. Wakil Ketua 1 Romo Alberto Masinda MSc, ex officio Vikaris Parokial. Wakil Ketua 2 Ignatius Setio Widardo. Sekretaris 1 Paulinus Mahendra. Sekretaris 2 AFX Handoko. Bendahara 1 Paulina Mulat Endang Brotojoyo. Bendahara 2 Margareta Noviana. Litbang Paroki Donatus Eko Susilo dan Filipus Andres Sofian Amunia Syamsuddin. Bidang liturgi Ignatius Eko Joko Lukito. Prodiakon FS Eko Prasetyo. Kor Ignatius Eko Joko Lukito. Musik Yohanes Gandhi dan Ignatius Winarno. Mazmur Yosef Priyadi Nugroho. Lektor Kristina Asliwardani dan Antonius Sutarto. PPA Albertus Mulyono dan Ignacia Pratiwi. Bidang pewartaan Yulius Andoko. Katekese Paskalis Haryadi. Hilarius Endro Sumadiana. Antonius Sutarto. Anastasia Martati. Brigita Ajen Juliandari. Priscilia Lani Herawati. Komsos Andreas Rocky Ricardo dan Cecilia Mujiwati. Bidang paguyuban Yosef Bimo Septianto. Kerawang dan Hak Florentinus Kris Purwanto.
Antonius Sugeng dan Yohanes Suyatno. Keluarga Pak Sukri Thomas Rismanto, Regina Dina Mahardika. Kelompok kategorial Sicilia Natalena, Piapir Patricia Vera Susanti Tanuwijaya, dan Albertus Berdikan Prasetya. OMK pendamping Agustina Triwulandari dan Albertus Putranto Dwi Tanantoro. Ketua OMK Benedictus Dima. Organisasi Masyarakat Mega RI Veronica C. Sularmi. Bidang Pelayanan Agustinus Rianto. PSE dan APP Antonius Catur Setiawan, Maria Goreni Yuli Widianti, Mopetrus Maria Imelda Dwi Setiati. Hidup Kekal Antonius Dodi Chandra Wijaya Sutrisna, Ignatius Binarno, Markus Sugiman, Franciscus Yulianto, Robertus Budi Prayitno, Valentina Sri Mohani, Pora Bintarsi, Ignacia Pratiwi, Antonia Tuning Widiarti, dan Margareta Maria Fani Octaviana. Pendidikan Florentina Tiwik Handayani, Agnes Kaderismi, dan Ignatius Agus Munandar. Taman Rohani FS Catur Yudi Nugroho dan Stefani Tri Purwanti. Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal 13 Maret oleh Monsinyur Christophorus Triarsono, Uskup Diocese Purwokerto. Dewan Keuangan Paroki Santo Yosef Majasa masa bakti 2023 sampai 2026 memutuskan menetapkan surat keputusan Uskup Purwokerto tentang Dewan Keuangan Paroki Santo Yosef Majasa masa bakti 2023 sampai 2026. Pertama, mengangkat saudara-saudari yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai pengurus Dewan Keuangan Paroki Santo Yosef Majasem masa bakti 2023 sampai 2026. Ketua Romo Eucrasius Suparmanto MSc, ex officio Master Paroki. Wakil Ketua 1 Romo Advento Masino MSc, ex officio Vikaris Parokial. Ketua 2 Yakobus Wibowo Saputro. Sekretaris Francisca Pujiastuti. Bendahara Eleonora Dwi Wahyuningsi. Seksi Usaha Dana Julius Dwi Cahyono Ambarworo, Agustinus Dwi Koranto, Immaculata Rahayu Irianingsi, Cecilia Juniani, Stefani Tri Purwanti. Seksi Perawatan Aset Gregorius Supriyono dan Agustinus Sartono. Seksi Karyawan Claudia Chandra Budiharti dan Katarina Rustika Ika Susanti. Ditetapkan di Purwokerto tanggal 13 Maret 2023 Monsinyur Christophorus Triharsono, Uskup Diocese Purwokerto, dan Kanselarius Notarius Keuskupan RD Agustinus Biantoro. Sudah Bapak Uskup melantik mereka semua. Sebelum Bapak Ibu saudara-saudari dilantik sebagai anggota Dewan Pastoral Paroki dan Dewan Keuangan Paroki,
Paroki Santo Yosef Mejasem. Saya ingin menanyakan kesediaannya untuk mengemban tugas pelayanan ini. Apakah Bapak Ibu, saudara-saudari bersedia menerima dan melaksanakan tugas pelayanan sebagai anggota Dewan Pastoral Paroki dan Dewan Keuangan Paroki Santo Yosef Mejasem dengan gembira dan ikhlas hati? Ya, saya bersedia. Sekarang saya minta Bapak Ibu, saudara-saudari untuk mengucapkan janji bakti setia dalam melaksanakan tugas sebagai anggota Dewan Pastoral Paroki dan Dewan Keuangan Paroki Santo Yosef Mejasem. Saya berjanji dengan setia dan tulus hati untuk menunaikan tugas pelayanan sebagai anggota Dewan Pastoral Paroki dan Dewan Keuangan Paroki Santo Yosef Mejasem menurut tata cara yang ditetapkan oleh hukum Gereja Katolik atau Keuskupan Purwokerto. Saya berjanji untuk menjaga rahasia dan menurut tata cara yang ditetapkan oleh hukum Gereja Katolik atau oleh Keuskupan Purwokerto. Saya akan melaksanakan tugas pelayanan dengan penuh tanggung jawab. Demikianlah janji bakti saya. Semoga Allah membantu saya. Syukur dan terima kasih atas kesanggupan dan janji bakti setia Bapak, Ibu, saudara-saudari atas tugas pelayanan yang dipercayakan gereja kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari. Marilah kita mohon berkat dari Allah. Ya Allah yang mengetahui pikiran dan hati manusia, pada hari ini Engkau memilih saudara-saudari kami ini menjadi pelayan umat-Mu. Sudilah Engkau memberkati dan menolong mereka, sebab dengan rendah hati mereka merelakan diri untuk suatu tugas pelayanan yang Engkau percayakan kepada mereka. Semoga mereka melaksanakan janji mereka dengan gembira dan tulus hati. Buatlah mereka memanfaatkan pengetahuan dan keahlian mereka untuk menunaikan tugas pelayanan sebagai pengurus Dewan Pastoral Paroki dan Dewan Keuangan Paroki di Paroki Santo Yosef Mejasem dengan cinta kasih dan semangat pengabdian seperti Kristus yang datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani. Teguhkanlah janji mereka dan berilah mereka rahmat-Mu supaya selama menjabat tugas pelayanan ini mereka tetap setia akan kesediaan serta janji mereka. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
dan pemberkatan Wisma Santo Yosef dan Kapel Adorasi. Pertolongan kita demi nama Tuhan. Tuhan bersamamu. Marilah berdoa. Tuhan Allah kami, Bapa Maha Pengasih, Engkaulah asal segala kebaikan serta perkembangan, dan Engkau menghendaki manusia bekerja untuk menaklukkan bumi dan memperoleh rezekinya. Dengan rendah hati kami mohon, pandanglah akan hamba-hambamu yang lemah ini, dan Engkau telah memperkenankan kami memulai dan menyelesaikan pembangunan Wisma Santo Yosef dan Kapel Adorasi. Berkat bimbingan kebijaksanaan-Mu, kami dapat menyelesaikan dengan baik dan tepat waktu demi kesejahteraan kami dan lingkungan kami. Lihatlah kami yang mohon kepadamu berkenan memberkati Wisma Santo Yosef dan Kapel Adorasi. Lindungilah dalam kasih sayang-Mu semua yang bekerja bersama di tempat ini. Semoga damai-Mu senantiasa tinggal dalam Wisma Santo Yosef dan Kapel Adorasi ini. Serta berikanlah Roh-Mu untuk menggerakkan semangat kerja para karyawan kepada nilai luhur setiap karyanya. Ya Bapa, hiburlah dan gembirakanlah hati anak-anak-Mu dengan hasil jerih payah mereka. Semoga segala sesuatu yang kami lakukan dengan perkataan dan perbuatan, kami lakukan semuanya dengan nama Tuhan Yesus Putra-Mu. Sambil pengucapan syukur oleh Dia kepadamu, Allah Bapa kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bentuk dan rupaku, Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku awan yang kelabu. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang mengerti bahasa, tetesan air mata tak Kau biarkan. Ku berjalan sendirian sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang mengerti bahasa,
Tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang Kita bersama-sama berdiri dan mengakhiri iman kepercayaan kita. Aku percayakan Allah. Kita menjadikan doa permohonan. Saudara-saudara terkasih, melalui Kristus Putranya Allah Bapa begitu mengasihi kita, maka marilah kita panjatkan doa kepadanya dengan penuh harapan, dengan mengatakan, kasihanlah kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi para pemimpin gereja, semoga Allah Bapa Maha Bijaksana memberkati para pemimpin gereja agar selalu ramah dan bijaksana seperti Kristus dalam mengembalakan umat yang tengah berziarah menuju kerajaan keselamatannya. Marilah kita mohon. Bagi para pejabat pemerintahan, semoga Allah Bapa Maha Baik memberikan terang kasih-Nya bagi para pejabat pemerintahan kita, sehingga mereka dengan giat mengusahakan segala sesuatu yang diperlukan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang sakit dan cacat mental, semoga Allah Bapa Maha Belas Kasih membangkitkan rasa belas kasih kita terhadap mereka yang sakit dan cacat mental, agar mereka itu jangan sampai dilalaikan ataupun disingkirkan, melainkan dirawat dengan cinta kasih. Marilah kita mohon. Bagi anggota Dewan Pastoral Paroki dan Dewan Keuangan Paroki yang baru dilantik, semoga Allah sumber kebijaksanaan sejati memberikan roh kebijaksanaan dan persatuan untuk para anggota Dewan yang baru dilantik, agar mereka mampu untuk melaksanakan tugas dan karya perutusan untuk menjadi pelayan dengan baik, dengan semangat kasih. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Kudus, dengarkanlah doa kami, perkenankanlah kami bersyukur kepada-Mu atas segala anugerah yang telah kami terima. Buatlah kami tenang karena percaya akan memperoleh apa yang kami harapkan dalam dan karena Kristus Tuhan dan antara kami. Kita persiapkan persembahan. Kami kepadamu
saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga semua ini diterima di kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta serupan Allah yang kudus. Ya Allah, dengan gembira kami mengunjukkan persembahan yang membawa keselamatan kekal bagi kami. Kami mohon semoga kami sanggup merayakan kurban ini dengan penuh iman dan mewujudkannya dengan pantas dalam hidup kami demi keselamatan dunia dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dengan kuasa badan ini, Engkau menghancurkan cacat celah, mengangkat hati, menganugerahkan kekuatan dan pahala dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Dia, para malaikat memuji keagungan-Mu. Para penguasa menyembah, para pembesar mengagumi, surga dan tentara surgawi, serta serafim yang berbahagia. Bersama-sama kami bersorak-sorai memuji-Mu. Kami mohon perkenanlah kami memadukan suara dengan mereka, dan sambil bersujud kami bernyanyi. Salam
ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan kewafatan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepada Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Tinggallah Tuhan akan perintah-Mu yang tersebar seluruh bumi, akan menyempurnakannya dalam terima kasih dalam persatuan dan Paus kami Fransiskus dan Ibu kami Kristus Kudus serta semua roh Tuhan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keimanan, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.
damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku Kutinggalkan bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan saya tidak pantas kepada saya, lalu bersama saya maka saya akan setuju.
Ya Allah, kau menerangi setiap orang yang lahir di dunia. Kami mohon berkatilah hati kami dengan sinar rahmat-Mu, agar kami mampu selalu memikirkan hal-hal yang pantas dan yang layak bagi keagungan-Mu, serta mencintai Engkau dengan sungguh-sungguh. Dengan mengantarkan Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Pengumuman Minggu Prapaskah keempat. Akan menikah secara Katolik Julio Alexander
putra Bapak Li Budi Sukianto dan Ibu Tini Andriani dari Balamula, dengan Veronica Vanessa Sandra, putri Bapak F.I. Cucian dan Ibu Kristina Latifa dari Paroki Maria Ratu Pencinta Damai Pontianak. Bagi siapa saja yang mengetahui halangannya, harap memberitahukan kepada pastor paroki. Demikian pengumuman, terima kasih. Sebelum kita mohon berkat dari Allah lewat Bapak Lusu pada beberapa hal. Yang pertama, terima kasih kepada Bapak Lusu yang telah memimpin perayaan kasih ini untuk pelantikan DPP dan DKP serta pemberkatan adorasi Ekaristi dan juga Wisma Santo Yosef. Dan sesudah berkat nanti pengurus DPP dan para tamu undangan dimohon supaya datang hadir di Aula Santo Yosef, Aula Karya Bakti atau di Aula Budaya, supaya kita ngomong-ngomong gedung-gedung rasa bersama dengan Bapak Usu. Sekian dan terima kasih. Baik, kita siapkan kami dan kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Bapa yang berbelas kasih dan menganugerahkan kepada saudara teladan cinta kasih dengan sengsara putranya, memperkenankan saudara menikmati anugerah berkat-Nya yang tiada tara melalui pengabdian kepada Allah dan sesama. Amin. Semoga saudara yang percaya bahwa melalui kematian Kristus terhindar dari kematian kekal, memperoleh anugerah hidup abadi darinya. Amin. Semoga saudara yang mengikuti teladan kerendahan hatinya mengambil bagian